Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan dari manusia seluruhnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak sekali hadis-hadis yang senada dengan hadis kita sebutkan tadi, yang menekankan wajibnya mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal itu merupakan salah satu inti agama, hingga keimanan seseorang tidak dianggap sempurna hingga dia merealisasikan cinta tersebut. Bahkan seorang Muslim tidak mencukupkan diri dengan hanya memiliki rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Akan tetapi, dia dituntut untuk mengedepankan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kecintaan dia kepada dirinya sendiri, orang tua, anak, dan seluruh manusia. Dan tentunya, cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suatu ibadah yang amat besar pahalanya. Banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan ganjaran yang akan diperoleh seorang hamba dari kecintaan dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kiamat. Kapankah kiamat datang? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Orang itu menjawab, wahai Rasulullah, aku belum mempersiapkan sholat dan puasa yang banyak. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang di hari kiamat akan bersama orang yang dicintainya, dan engkau akan bersama yang engkau cintai. Anas pun berkata, kami tidak lebih bahagia daripada mendengarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Anas kembali berkata, aku mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar, maka aku berharap akan bisa bersama mereka di hari kiamat. Dengan cintaku ini kepada mereka, meskipun aku sendiri belum bisa beramal sebanyak amalan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Cinta bukanlah hanya klaim semata. Semua cinta harus dengan bukti. Di antara bentuk cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ittiba atau mengikuti, taat dan berpegang teguh pada petunjuknya. Karena ingatlah, ketaatan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah buah dari kecintaan. Cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah dengan melantunkan nasyid ataupun syair yang indah, bahkan merayakan maulid Nabi, namun enggan mengikuti sunnah beliau. Hakikat cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengikuti setiap ajarannya dan mentaatinya. Semakin seseorang mencintai nabinya, maka dia juga akan semakin mentaatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amal. Pegang teguhlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah aku biarkan satupun yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amalkan, kecuali aku mengamalkannya karena aku takut jika meninggalkannya sedikit saja, aku akan menyimpang. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Albani mengatakan bahwa athar ini sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Al-Fudail bin Iyad berkata, apabila amal dilakukan dengan ikhlas, namun tidak mencocoki ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan tersebut tidak akan diterima. Begitu pula, apabila suatu amalan dilakukan mengikuti ajaran beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak ikhlas, amalan tersebut juga tidak akan diterima. Amalan apa saja yang tidak mengikuti tuntunan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan tertolak. Itulah yang dikenal dengan istilah bid'ah, walaupun yang melakukan berniat baik atau ikhlas. Karena niat baik semata tidaklah cukup, sampai amalan seseorang dibarengi dengan mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa merayakan Maulid adalah bentuk rasa syukur, pengagungan, dan penghormatan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Cukup kita katakan, kalau memang Maulid adalah bentuk syukur, mengapa sejak generasi sahabat hingga Imam Mazhab yang 4 tidak ada yang melakukan perayaan ini? Apakah keimanan mereka lebih rendah dibanding orang-orang sekarang yang merayakannya? Mari kita renungkan perkataan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berikut ini. Seandainya amalan tersebut baik, tentu mereka, para sahabat, sudah mendahului kita untuk melakukannya. Inilah perkataan para ulama pada setiap amalan atau perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Mereka menggolongkan perbuatan semacam ini sebagai bid'ah, karena para sahabat tidaklah melihat suatu kebaikan kecuali mereka akan segera melakukannya. Mencintai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersyukur bukan hanya sekali setahun, namun setiap saat dengan mentaati dan selalu ittiba pada beliau. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, sehingga kita dapat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.